أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Suara saya di sana kecil atau besar? Suara yang Cukup seperti ini Aman. besar. aman ya? Besar. Besar ya, baik. Kita memasuki hadis yang kedua dalam bab tentang menjaga dan menghormati kehormatan umat Islam ya. Hadis ini seperti adabnya kita bacakan bahasa Arabnya dulu. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bi kaffihi aw yusiba ahadan minal muslimina minha syai'un. Data hadis yang kedua ini sampai kepada kita melalui sahabat Rasul bernama Abu Musa al-Ash'ari. Dia menyampaikan katanya Rasulullah bersabdanya dan kurang terjemahannya nih. Jadi seharusnya dari Abu Musa radhiyallahu berkata Rasulullah bersabda gitu harusnya. Jadi Rasulullah bersabda, nah ini barang siapa yang berjalan di masjid atau di pasar-pasar sedangkan ia membawa anak panah, maka hendaklah ia memegangi ujungnya, jangan sampai terkena atau mengganggu siapapun dari kaum muslimin, ahadan minal muslimin. Ini sebenarnya ya normalnya orang ya harus begitu, hati-hati gitu, nggak sembrono kan gitu. Cuma dengan ada perhatian Nabi Muhammad SAW begini, mungkin kalau nggak ada hadis ini mungkin orang sembrono kali ya. Dan, bentuk pengamalannya sekarang ya kita sih nggak bawa anak panah ya, cuma kalau bawa kendaraan sekarang itu bisa dikembangkan kepada contoh nih, maksudnya gini, bentuk pengamalan dari hadis ini salah satunya kalau menggunakan lampu kendaraan di malam hari, janganlah yang bikin silau mata orang. Betul. Masuk dalam pengamalan hadis ini. Lampu belakang dia misalnya, lampu rem dia yang nggak standar gitu ya. Misalnya nggak standar itu dia dibikin warna putih, terus pakai reflektor kena ke kita yang nyetir di belakang, itu menyusahin orang, itu bisa menyebabkan kita celaka juga gitu kan. Betul, kan? Kita celaka atau dia juga, atau kita berdua dengan dia celaka mungkin, atau orang lain yang karena silau kita tidak melihat berkurangnya keoptimalan pemandangan kita di malam hari. Nah ini. Jadi dalam hal berkendara kan kita punya sama-sama, pertama ya hak jalan itu hak bersama, kenyamanan itu hak bersama gitu kan. Maka janganlah membuat sesuatu yang bisa mencelakai orang. Nah, kalau di zaman Nabi, waktu hadis ini Nabi sampaikan ya pasti kan kehidupan di masa itu dalam hal keramaian itu kan di masjid, keramaian di pasar ya, jagalah hal-hal yang bisa melukai orang dari alat senjatamu, itu salah satunya di sini ada panah atau mungkin pedang, ada sarungnya kan gitu ya, ada sarungnya, itu semua bentuk safety lah gitu. Jadi kalau misalnya ingin data hadis tentang safety, nah ini salah satu hadis yang mendukung, artinya gini, prinsip safety itu ada dalam sunnah Rasul gitu kan. Nah, kita kan tinggal mengembangkannya, artinya berarti kan kita lihat apa maksud Rasul dari pesannya jaga ujung panahmu, ya jangan melukai orang lain. Ya udah, itu prinsip ajarannya yang kita petik. Artinya dalam kehidupan kita sekarang, walaupun kita tidak megang anak panah, ya kan, tapi mungkin kita megang apa misalnya, termasuk ya kalau memang tujuannya untuk safety ya, tujuannya untuk safety termasuk ya di dalam kendaraan yang membawa barang itu ya, atau kendaraan yang berjalan malam lah, paling tidak itu safety-nya itu jangan nggak ada lampu yang nyala di bodi kendaraan dia gitu, apalagi kalau dia parkir di pinggir jalan gitu ya. Nah, parkir di pinggir jalan itu kalau nggak ada lampu, nggak ada reflektor, itu banyak loh kecelakaan orang gara-gara nabrak truk yang sedang berhenti.
Gitu. Ya mungkin salah satunya pengendara motor yang terlalu ngebut sehingga dia nggak melihat itu. Apalagi kalau berkendara dalam keadaan mabuk udah pasti ini saya udah pernah jadi korbannya itu, orang berkendara ngebut tabraknya, saya jadi korbannya. Tadi Pak Jaka bilang termasuk yang merokok di motor ya Ustadz. Iya, yang merokok di motor itu satu mencelakai dirinya juga sambil megang satu stang kan, termasuk yang megang HP. Itu ojek online tuh suka tuh megang HP satu tangan itu, dia nengok layar. Kita itu ya kalau kita naik motor, baik mobil naik motor deh, kalau kita tidak motor deh, kita itu stang tanpa sadar kita tuh pasti menceng ke kiri atau ke kanan itu jalan. Nah kita yang bawa mobil nih lihat ojol gitu kan, lagi mungkin dia nunggu apa namanya, yang pesan gitu kan, bahaya buat kita juga. Ini bapak nih nggak lihat jalan, tiba-tiba miring-miring ke kanan aja. Nah, ini tapi secara umum hadis ini panggilan untuk kita supaya selalulah safety. Safety itu baik untuk diri kita, dan yang di hadis 2 ini lebih juga menghindari cilaka buat orang lain. Gitu ya. Nah, dalam pengamatan saya dalam perjalanan malam ini sekarang nih warga kita ini minim edukasi atau minim kesadaran terkait berkendara loh. Naik motor nggak pakai lampu. Lampu jalan juga kadang nggak ada layanan dari pemerintah gitu kan. Ada orang naik motor nggak pakai lampu. Kita naik kendaraan nih. Nyetir kita nih. Gitu kan. Nah, cilakanya lagi bisa jadi kadang ini. Ada motor silau betul lampunya atau mobil. Tiba di belakang dia ada yang nggak pakai lampu. Itu kesenggol selesai tuh. Kan namanya si iPhone bisa diganti di sini. Poin-poin yang semacam itu harus diambil pelajaran lah. Ya, kita sendiri ya, dimulai dari kita lah. Ya, kita jangan mencelakai. Nah, penting ya, bahkan kita yang punya kendaraan selalulah periksa lampu belakang itu nyala lengkap tidak, lampu ininya gitu ya. Karena semua produk sebuah perusahaan kendaraan itu termasuk standar yang diinikan oleh negara terkait masalah kendaraan yang beredar kan udah ada ukuran standarnya, reflektornya ada ukurannya, lampunya gitu. Nah seharusnya kalau lampu kendaraan tuh ada standarnya yang tingkat silaunya. Nah kadang yang membuat rusak itu aftermarket itu, jadi lampu-lampu aftermarket yang tidak terstandar memang silaunya gitu. Nah, jadi itu penting. Jadi berangkat dari hadis ini ya, menghindari atau menjaga hal-hal yang bisa berpotensi melukai orang. Ini dalam keramaian ya, itu terkait masalah orang lain. Ya pegang itu ujung anak panahnya. Kalau enggak nanti bisa melukai siapapun dari kaum muslimin. Jadi hadis ini sama tadi, menjaga hak sesama, hak warga gitu ya. Jadi kita jangan egois hidup nih. Jangan egois hidup nih artinya ya kita yang harus gini kan pikirannya tuh gini. Jangan kita berpikir begini. Udah tahu aku bawa anak panah, kenapa nggak menghindar? Nah, teori berpikir kayak gitu tuh jangan begitu gitu kan. Udah tahu aku bawa pedang, nggak ada sarungnya. Udah dia lihat ada sarungnya, dia masih dekat-dekat saja. Enggak kayak gitu caranya. Kau yang bikin sarung pedangmu, bukan. Jangan kau berpikir yang orang yang harus menghindar dong. Udah tahu dia saya ini bermain begitu. Kita yang di nama kakak kan udah ganti Mas. Terus gimana caranya tahu lihat itu ya. Jadi itu yang harus dibedakan. Jadi jangan kita berpikir gitu ya, orang yang harus ngerti saya. Justru kita yang harus yang menjaga lebih dulu. Jangan berharap orang yang harus ngerti saya gitu kan. Nah, sama seperti misalnya kendaraan-kendaraan besar, supir-supir itu dia blind spotnya kan luas tuh, banyak sekali blind spotnya.
kadang di keterangan tertulis di bodi-bodi mobil besar itu kan, awas blind spot katanya kan, awas blind spot. Nah, beberapa kasus kan sering kita lihat di CCTV ya, video-video jalanan gitu kan, melihat orang celaka dilindes sama truk gara-gara supirnya nggak lihat, gitu kan. Nah, gara-gara supirnya nggak lihat, ya berarti seharusnya ya ada sensor lah gitu kan. Kalau dia mobil truk besar-besar harus sensor lah di depan gitu kan. Ada motor tuh di depan, ada benda gitu kan, supaya dia ada pengingat gitu kan. Kalau hanya mengandalkan orang yang ngerti saya, udah jelas saya punya mobil, kendaraan saya besar, masih saja dekat-dekat. Nah, itu egois namanya, berpikir kayak gitu. Gitu kan. Kita alhamdulillah sekarang ya ada kendaraan-kendaraan makin modern ini ya. Ada kendaraan di belakang dia jarak berapa meter bunyi sensornya. Tut, 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 tut. Banyak ada kendaraan di samping dia bunyi sensornya. Itu membantu si pengendara ini supaya hati-hati, di sampingmu ada kendaraan jarak sekian, disadarkan dia dengan sinyal itu. Kadang orang spion juga nggak dilihatnya, gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi himbauan hadis ini, kitalah yang dipanggil untuk safety, bukan mengharapkan orang lain untuk safety terhadap kita. Kita dulu yang menjaga potensi, menghindari potensi celaka itu, jangan mencelakai orang lain. Ada hukum tradisional di Indonesia ini kan. Hukum tradisional itu begini, kalau terjadi tabrakan sepeda dengan orang, maka yang salah sepeda. Kalau terjadi tabrakan motor dengan orang atau sepeda, yang salah motor. Kalau tabrakan mobil sama motor, yang disalahkan mobil. Yang salah mobil. Gitu. Nah, kalau pesawat tabrakan sama mobil, ya tentu jelas pesawat yang salah gitu kan. Ya, itu hukum tradisional. Meskipun kadang yang salah itu pengendara yang lebih kecil gitu kan. Kadang orang pejalan kaki yang kurang awas gitu kan. Nah, termasuk yang sering saya khawatir itu di kita ini kan, sudah pedestrian nggak ada, akses jalan kaki nyaris kayak di Cilebut ini mana ada akses jalan kaki, orang jalan nggak ada, pengaman malam-malam, lampu jalan tak ada. Nah, kalau jalan malam harusnya ada reflektor tuh di sendal dia atau di topi dia atau sesuatu yang dia pegang, supaya orang berkendara motor atau mobil ada reflektor, ada orang bergerak sana, ada orang. Jadi dari jauh pun dia sudah ini kadang kalau orang jalan kaget gitu, ya ada orang. Gitu. Jadi penting sekali. Jadi sekarang pikiran safety itu, saya sih melihat ya, warga kita untuk ukuran safety ini kurang nyadar ya. Dan itu terhubung dengan tingkat pendidikan juga, gitu. Nah, bahkan dalam dunia modern itu kan ada P3 apa namanya itu, pokoknya sebuah jurusan atau misalnya sebuah pekerjaan yang fokus hanya untuk membahas atau menyiapkan hal-hal yang untuk safety di tempat kerja atau di ini, ada istilahnya itu K3 bukan P3, K3 kalau nggak salah ya. Jadi ada spesialisnya bagaimana untuk menghadirkan safety. Jadi ya bisa diadopsi hadis ini untuk berbagai prinsip kehidupan untuk mencapai keamanan ya. Saya sih punya pendapatnya ini. Kemarin baru terlibat diskusi panjang juga dengan aspek keselamatan ini. Iya. Menurut saya sih pribadi, saya nggak tahu ya, beberapa orang itu atau di masyarakat ini praktek agama atau ceramah yang banyak dilakukan oleh para, yang nggak tahu lah, di tempat-tempat kayak di Jumatan atau misalkan di Tarawehan itu belum menyasar ke hal-hal seperti ini. Masalah publik. Jadi betul, jadi lebih banyak disampaikannya masalah tauhid, ketakwaan, which is nggak kenapa-napa, tapi ini kan sebetulnya dialog yang penting buat masyarakat untuk bisa menyampaikan kajian-kajian yang penting seperti ini. Iya. Masalah kemasyarakatan dianggapnya berbeda dengan masalah agama. Jadi kalau misalkan masyarakat ya masyarakat,
naik motor nggak pakai helm, naik motor nggak pakai helm. Itu kalau misalkan ditebet Ustadz, ada lagi pengajian Marah itu. dia. Kalau lagi di pengajian itu saya jujur aja itu, kalau misalkan udah di daerah sana, itu nggak ada satupun yang pakai helm satupun. Betul Dan betul. motor bertiga, berempat, nggak ada yang peduli karena pengajian sama masalah lalu lintas itu dua hal yang berbeda buat mereka. Jadi ya nggak ada yang bahas-bahas kayak gini. Padahal Islam itu komprehensif ya, untuk semua bagian kehidupan seharusnya ya. Harusnya begitu. Nah, itulah Pak Jaka kenyataannya. Jadi tingkat kesadaran ke sana memang kurang karena himbauannya juga mungkin nggak. Itu artinya berarti seharusnya pemuka agama ini berperan ya, besar ya ke masyarakat itu ya. Iya sih. Boleh juga nanti dimasukkan sebuah tema khutbah ini, hadis ini. Iya iya. Ya kayak kalau misalkan datang lah, misalkan ini apa namanya lagi taraweh gitu ya kan, banyak yang pakai motor. Iya Coba cek aja nih, termasuk dalam masalah takwa nggak? Ikut dalam aturan lalu iya. lintas pakai helm. Itu kan sederhana, tapi perilaku dan behavior. Kita ini umat yang mayoritas di Indonesia, tapi mencontohkan yang nggak baik, padahal Iya ada tuntunannya. betul betul. Inilah tugas para alim ini. Seharusnya disematkanlah materi-materi kemaslahatan publik ini. Makasih Pak Jaka, Masya Allah. Alhamdulillah ada ide baru, nanti bolehlah dalam ceramah Ramadan masuk lah ini. Kalau kultum cuma 7 menit selesai ini udah. Alhamdulillah. Baik. Itu berarti udah dipahami ya semua tentang materi hadis itu sesuatu hal yang luas cakupannya ya. Artinya Nabi, pelajarannya ya Nabi sendiri sudah sangat hal yang sederhana, mungkin masyarakat ketika itu cuek juga sih, cuman Nabi dengan Nabi ngomong seperti itu artinya berarti mengangkat tema itu bukan sederhana, itu serius gitu ya. Hadis yang ketiga, wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal huma. Data hadis ketiga ini sampai kepada kita melalui An-Nu'man bin Bashir. Ini sahabat Rasul juga. Yang katanya Rasulullah SAW bersabda. Nah ini perumpamaan orang mukmin dalam saling cinta mencintai. Itu terjemah dari tawad dihim. Saling sayang menyayangi. Itu terjemah dari tarahumihim. Dan saling kasih mengasihi. Itu terjemah dari ta'atufihim. Nah, jadi kalau tiga kata ini dalam bahasa Indonesia mirip-mirip semua ini. Cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Dalam bahasa Arabnya beda. Tawaddihim, tarahumihim, ta'atufihim. Jadi tawaddihim itu rasa suka, tarahum rasa kasihan karena melihat kelemahan orang lain, ta'atufihim kebersamaan, yaitu dari kata atof. Atof itu nyambung gitu kan, tersambung gitu. Terus sewaktu ada anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh lainnya ikut merasakan hingga tidak dapat. Jadi misalnya kalau di sini diterjemahkan tubuh yang sakit, kalau terjemahan lain udhun tada'alahu, jadi masalul jasad idza ishtaka, apabila mengeluh karena perih atau nyeri dan lain-lain, satu bagian tubuh baik di tangan atau di kepala ya, itu atau di gigi ya kan, atau flu ya, tada'a lahu sairul jasad, yang ikut merasakan seluruh tubuh hingga merasa tidak dapat tidur dan panas. Jadi sahar itu sahur, sahar itu begadang, sahar wal huma itu ya suhu badan ya. Kalau manusia ini kan dari dulu namanya problem tubuh ya, kalau sakit itu udah dari dulu. Masalah nama sakitnya aja mungkin berkembang zaman sekarang, dan sekarang lebih detail menguraikan apa jenis penyakitnya, namanya gitu kan. Tapi ya bahwa
keadaan tubuh manusia dari dulu ya pasti sudah ada yang flu, sudah demam, sudah batuk gitu kan. Nyeri, sakit kepala, sakit gigi itu sudah dialami manusia. Nah, ketika Nabi menyampaikan ini diambil perumpamaan dalam hal kita sesama umat Nabi Muhammad yang disebut di sini masalul mukminin, ya, perumpamaan orang-orang beriman itu seharusnya seperti satu tubuh, ya. Kalau di sana ada yang menderita, yang lagi senang-senang ini patut seharusnya ada rasa apa namanya? Ada rasa ikut merasa derita juga gitu kan. Sehingga akibat dari pengamalan hadis ini, ya, akibat dari pengamalan hadis ini seharusnya janganlah orang yang orang yang bisa bersenang-senang menampakkan kesenangannya di hadapan orang yang sedang menderita. Ya paling tidak itu rasa apa istilahnya bahasa sekarang itu, peduli atau bukan peduli ya kali ya, nimbang rasa kan, nimbang rasa. Empati, Ustaz. Gimana Bu? Empati gitu. Empati, ya betul, empati ya, istilahnya empati ya. Ya karena menjaga itu kita ya ikut merasa. Jadi kalau pada saat kemarin ada misalnya, ada juga yang empati, contoh waktu kemarin ada peristiwa banjir besar yang membinasakan di Aceh, sebagian Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus ada padahal sudah dijadwalkan lama, mungkin acara apa gitu, acara meriah lah. Jadi ada yang membatalkan. Kenapa? Ya rasa kita ini, kita empati sama saudara kita yang sedang kena musibah. Bisa begitu. Satu sisi yang lain ya ikut bekerja sama. Nah, termasuk apa yang terjadi di Gaza misalnya, gitu ya. Apa yang diderita di sana, tragedi kemanusiaan. Nah, itu di sisi benarnya. Tapi ya kenyataannya sih ya namanya manusia itu kan, kalau dia lagi senang ya dia ingin menampakkan dia lagi senang gitu. Kadang dia nggak peduli orang lagi ada sedih di sana gitu kan. Lupa Ustadz. Ya itulah manusia itu kadang gitu kan. Kalau lagi senang itu senang banget sampai jingkrak-jingkrak. Pada saat lagi sedih banget, terpukul banget, hancur seperti sehancur-hancurnya rasanya. Nah, jadi ya orang yang empati lah. Inilah intinya pelajaran dari hadis ini. Jadi ikut merasakan seharusnya tubuh. Kalau dia tidak ada empati kan malu gitu, sesama saudara seiman. Ya sebenarnya kalau kita sekarang di dunia global pun jangan hanya sebatas seiman sih ya. Sesama manusia ini pun kadang kita harus ada empati juga gitu. Ya. Karena kita satu ini, Waalaikumsalam. Ya karena kita dalam sekarang dunia ini global gitu. Aksesnya itu ini. Baru-baru ini kan ada apa itu ini antar budaya, antar peradaban ini sekarang masih ada saja gesekan-gesekan seperti yang baru-baru ini terjadi di apa namanya, komentar netizen, kayaknya awalnya komentar netizen di Korea terkait merendahkan budaya warga Indonesia, Malaysia yang makan pakai tangan terus dibilang kayak monyet gitu. Itu kan mengundang rasa ini orang se-ASEAN itu ya marah sama netizen orang Korea Selatan, macam-macam lah
tanggapannya kan, tanggapannya ya macam-macam. Tapi kalau netizen Indonesia ini kan brutal juga kalau dalam hal berkomentar ya, brutal. Kadang ya itu rasa ke-Indonesianya terpanggil. Wah, kita dicela begitu ya, dianggap begini ya. Nah, ngamuklah mereka di sana, di ruang netizen ini ya, warga internet ini. Nah, jadi ada juga yang berkomentar begini, udahlah biarin aja mereka berkomentar seperti itu. Sebenarnya mereka lebih menderita dari kita, katanya. Karena kita itu indeks kebahagiaan masuk dalam warga dunia yang indeks kebahagiaannya tertinggi gitu. Ya, kita Indonesia ini ya parameternya aku nggak tahu ya persisnya apa parameternya sehingga Indonesia itu dimasuk dalam 10 warga dunia yang paling bahagia. Mungkin pasti ada parameternya sih ya. Cuma budaya kita itu kan ada yang diwarisi dari budaya yang ada istilah di Jawa itu mangan mangan yang penting ngumpul itu. Kita ini lebih banyak hiburan ya dalam keadaan gembira kita hiburan, dalam keadaan susah warga kita itu masih bisa hiburan gitu ya. Itu kelebihan kita gitu, masih bisa bercanda, tertawa, tagihan utang menumpuk masih bisa bercanda gitu kan. Itu warga di kita itu. Nah, kalau orang di sana itu udah serius mulu hidupnya, serius mulu. Apalagi di Arab itu bisa serius terus hidup itu, gitu kan? Nah, kita masuk kategori itu mungkin parameter gitu. Aku juga nggak tahu. Coba kan itu kan rilisnya aja, rilisnya warga dunia masuk kategori warga dunia paling bahagia. Padahal kita mayoritas miskin ya, warga kita Indonesia itu. Nah, ini salah satu derita warga kita khusus di Indonesia ya, kenyataan kemiskinan loh. Itu jangan diabaikan itu. Ini bulan Ramadan ini silahkan berbagilah banyak-banyak. Itu kami aja di Majelis Ilmu Ar-Rojahan itu menampak fakta kemiskinan itu realnya itu ya pada saat datang ke masyarakat membagi sembako di tepi kota Bogor itu. Fakta kemiskinan itu nyata betul gitu ya. Jadi mayoritas warga kita miskin, orang yang tinggal di komplek ini alhamdulillah bersyukur masuk kalangan menengah ke atas dah ya, yang ada penghasilan rutin, ada pekerjaan ya, itu alhamdulillah bersyukur. Di bawah sana masih banyak masih banyak gitu. Saya kemarin itu shock juga. Waktu itu saya naik Grab ya dari Bogor dari Jakarta itu malam-malam gitu. Saya naik Grab, ada anak muda saya lihat. Terus saya tanya, kamu udah menikah belum Pak, katanya. Terus katanya lagi, kemarin kuliah di mana, katanya kan. Nggak kuliah Pak, katanya. Boh. Terus dia cerita, ternyata di lulusan pesantren gitu kan, lulusan pesantren. Terus aku tanya-tanya, aku tahu dia nggak kuliah katanya. Kenapa? Kesulitan ekonomi gitu. Oh, di angkatanmu pada saat kamu lulus ada berapa orang bilang? Ada 200-an Pak kami dari pesantren itu. Itu yang nggak kuliah semacam kamu nih gimana porsinya banyaknya? Banyak yang nggak kuliah Pak. Itu kenyataannya ternyata. Gitu. Jadi ya dia nge-Grab tamat pesantren itu nge-Grab apa namanya ya kerja gitu. Jadi oh ya itu baru satu pondok gitu ya tamat. Untuk jadi dapat kuliah itu ternyata udah mewah di Indonesia ini berarti. Awak karena merasa udah kuliah awak pikir orang lain juga begitu, ternyata enggak. Karena awak juga dari keluarga susah kuliah. Tapi ya juga sih, jangan aku kakak beradik juga ya kuliah itu juga memang, tapi aku bilang karena adik aku yang nggak mau kuliah, aku mah mau aja berkorban adik aku yang nggak mau kuliah. Tapi ya macam lah ya, entah karena faktor keinginan kuliah dari warga kita itu nggak ada, bukan karena mereka miskin, ada juga karena memang tak mau. Tapi kebanyakan ya karena nggak mampu.
Karena bagi saya kuliah itu memperluas cara berpikir aja udah syukur gitu, nggak usah dulu mikirin kerja. Mikirnya meluas aja, cara dia menyelesaikan masalahnya itu udah beda. Kalau orang itu udah biasa kuliah, paling tidak 4 tahun itu dia diajari agak ilmiah gitu lah, agak logis gitu. Masalah nanti dari kuliahnya dia bisa mendapatkan pekerjaan, yang lain urusan lain lah itu. Tapi dengan kuliah itu bagi pengalaman saya itu mengubah cara berpikir, menyelesaikan masalah hidup itu beda gitu. Itulah. Nah, itu kenyataannya ya di kita itu. Jadi kalau data rilis yang tersebar itu bahwa orang yang sarjana itu 1,4% doang dari seluruh Indonesia. 14% sampai 20% itu hanya nggak nyampe tamat SMP. Tamat SD sih banyak juga yang nggak sekolah. Itu kenyataan kita. Nah, itu mereka ini di bawah itu peduli, harus empati, harus ada apa istilahnya. Jadi harta-harta yang berputar di atas ini di kalangan orang elit yang banyak ini harus turun ke bawah dengan cara apa gitu. Makanya kadang kalau membaca indeks apa namanya itu indeks apa yang suka dikatakan tentang income per kapita negara kayak gitu kan, itu kan angka rata-rata gitu. Diambil dari angka rata-rata yang orang penghasilannya ratusan miliar per bulan dibikin rata-rata dengan yang penghasilannya cuma 1 juta sebulan, diambil rata-rata keluarlah angka itu. Lalu seakan-akan Indonesia ini tingkat daya belinya udah sekian, tapi itu kan angka rata-rata. Kenyataannya 60% warganya menurut standar Bank Dunia miskin. 60%, lebih separuh dengan standar Bank Dunia, warga Indonesia miskin. Gitu. Itu kenyataan kita dengan jumlah warga 240 juta, kata Prabowo pada saat ditanya sama Trump, berapa wargamu? 240 juta katanya. Nggak tahu Prabowo lupa kali, katanya udah 280 juta. Kalau bedanya kan jauh banget itu, dari 240 ke 280, 40 juta. Oke lah, ambil jalan tengah lah, 260 juta lah kali jumlah penduduk kita. Tapi kan bicara 1 juta penduduk, kabupaten saya di Sumatera, tempat tinggal saya Kabupaten Pasaman Barat, warganya nggak nyampe 1 juta. Cuma 700.000 satu kabupaten. Tapi datang kita ke Jawa Barat ini 50 juta. Ya Allah. Tuh. Jadi janganlah orang korupsi ya. Memang kalau masih korupsi orang tuh dari APBN gitu ya, nggak ada hati betul itu orang. Ya, nggak ada hati betul. Kemarin udah kita baca hadisnya kan, orang yang bersenang-senang dengan harta Allah itu kan finnar, karena emang dia nggak tega, berarti dia tega betul, kejam betul jiwa dia. Masih tega dia bersenang-senang di atas penderitaan rakyat sana banyak yang seharusnya manfaat APBN itu sampai ke masyarakat. Itulah kritik ininya ya. Jadi hadis ini seharusnya muncul rasa empati itu dari hadis ini, ikut merasalah gitu ya. Itulah. Saya cuma kadang karena memang ada hadisnya juga kan, tapi hadis ini untuk orang supaya bisa bahagia sih, supaya dia bersyukur gitu ya. Kalau kamu mau melihat masalah pencapaian dunia, lihatlah ke bawahmu, bahwa banyak orang yang lebih susah darimu. Terus ada yang berkomentar yang
terkait masalah konsep itu. Berarti dia mencapai kebahagiaannya dengan melihat penderitaan orang lain katanya. Bukan itu maksudnya sih sebenarnya. Bukan kita meraih kebahagiaan karena menonton penderitaan orang lain, bukan itu. Tapi ya wajarlah kita bersyukur bahwa banyak lebih susah lagi dari kita. Bukan berarti kesimpulannya. Berarti kalau kamu gitu konsepnya, berarti kebahagiaanmu itu kamu hadirkan karena menonton penderitaan orang lain katanya. Enggak. Ini orang-orang yang dialektika aja suka gitu ya. Dibolak-balik pikiran. Masuk kita ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa innahu al-Aqra' bin Habis faqala al-Aqra' inna li asharata min al-waladi qabbaltu minhum ahadan ma qabbaltu minhum ahadan fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarhamu la yurhamu. Data hadis keempat ini sampai kepada kita melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Nabi SAW pernah mencium cucunya bernama Al-Hasan bin Ali. Ya, namanya Al-Hasan pakai alif lam ya. Seharusnya Al-Hasan bin Ali karena namanya itu Al-Hasan dan Al-Husain ya. Nah, kemudian namanya Al-Hasan bin Ali. Di sebelahnya ada bapak-bapak bernama Al-Aqra' bin Habis. Jadi pas Nabi cium cucunya, diciumnya gitu kan. Cium sayang gitu kan. Nah, di dekatnya ada bapak-bapak bernama Al-Aqra' bin Habis. Melihat yang demikian itu, Al-Aqra' bilang, saya itu punya anak 10 loh. Tapi nggak ada tuh yang saya cium katanya. Astaga. Nggak ada pernah saya cium itu anak saya itu. Rasulullah kaget gitu kan menoleh kepada Al-Aqra' sambil berat. Barang siapa yang tidak ada kasih sayang terhadap sesamanya maka ia tidak akan dikasihani oleh Allah. Berarti di sini ada pelajaran pertama, pengetahuan info dari hadis ini, ternyata ya ada karakter juga di sebagian warga Arab itu kaku gitu. Jadi laki-laki itu kesannya harus disegani, ditakuti, gagah. Kayak singa gitu kan, nggak ada ya, pokoknya dihormati, dibesarkan. Nah, dia udah kayak atasan lu lah, dengan orang harus segan, apalagi auranya harus dibikin menyeramkan. Jadi kalau kesannya nanti dipeluk, dicium, kesannya kayak perempuan, mungkin rasanya enggak, ini aku laki-laki, harus begini. Bapak nih yang bernama Al-Aqra' ini dia bilang, bagi dia ternyata itu mindset dia berarti ya. Melihat Nabi datang cucunya, dipeluk, diciumnya. Aku gak kayak gitu katanya. Dibalas oleh Nabi, kamu nggak sayang betul. Jadi dari sini berarti ada pelajaran. Itu kan sebenarnya mencium, memeluk itu kan ekspresi ya, bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh, ekspresi kasih sayang gitu ya. Artinya ya kasih sayang itu diekspresikan. Ya, Nabi mencium cucunya Al-Hasan dan Al-Husain, disayangin gitu kan. Diperlakukan dengan kasih sayang, dengan bahasa tubuh pun menyertai gitu kan, dengan kenyataannya yang kita sayang dan bahasa tubuhnya pun diekspresikan. Nah, sebagian warga Arab itu ternyata ada yang kaku gitu. Jadi untuk bagian ini kita mungkin ada juga sebagian warga kita suka gitu, jaim gitu, jaga image sama anak. Ya karena pengen kesannya agak disegani gitu ya. Nah, berarti ambil pelajaran dari hadis ini. Enggak kayak gitu seharusnya. Laki-laki maksudnya enggak mengurangi kejantanan laki-laki kok kalau dia harus memeluk cucu dan menciumnya gitu ya. Ternyata kayaknya yang apa ini, yang model gini, yang model si Aqra' ini masih banyak warga begitu.
masyarakat kita masih banyak kayaknya yang jaiman ya, zaman-zaman dulu, tapi mungkin sekarang udah bagus-bagus kali ya, udah mulai ini. Dulu zaman-zaman baheula sana, zaman-zaman kuno kolot dulu. Zaman feodal gitu Ustaz. Feodal ya. Iya. Sampai duduk di kursinya orang takut gitu ya. Ya, kursi abah itu katanya. Zaman feodal istilah itu ya. Zaman feodal, zaman kolonial. Aduh. Zaman kolonial. Padahal ya, tapi juga memang bisa jadi karena faktor akses mempelajari data-data hadis semacam ini juga memang nggak masuk ke masyarakat zaman dulu, juga bisa jadi sih ya. Nggak ada kesempatan mereka mengakses data-data seperti ini gitu. Terlalu sibuk dengan urusan fikih kali ya, fikih, hukum batalkan sahnya, syarat sah, kayak gitu-gitu. Kalau hadis-hadis semacam ini kan hadis-hadis lebih memperhalus diri ya. Kitab Riyadhus Shalihin itu kan arahnya tazkiyatun nafs, bukan mengedepankan tema hukum, tapi lebih kepada perhiasan diri. Perhiasan diri. Yang disengaja dipilihkan hadis-hadisnya oleh Imam Nawawi untuk target itu gitu ya, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak Rasul gitu ya. Nah, ini akhlak kasih sayang ini ya diekspresikan ya. Enggak sama anak aja sih sebenarnya, kayak sama pasangan juga gitu ya. Bahasa tubuh ya, kadang tanpa kata-kata itu ya, tanpa kata-kata bahasa tubuh itu efek terasa gitu. Itu pelajarannya. Jadi secara tidak langsung berarti kata-kata Rasul dalam hadis ini, barang siapa yang tidak ada rasa kasihan maka dia tidak dikasihani. Itu pesan umum, berlaku untuk semua tema, bukan hanya urusan anak. Itu pesan umum, barang siapa yang tidak punya rasa kasihan maka dia tidak dikasihani. Itu bukannya cuma urusan orang tua ke anak atau ke cucu, itu umum, itu dalam hal apapun, bahkan terhadap binatang. Ada orang misalnya nggak ada kasihan sama hewan, ada misalnya hewan itu sengaja dilindas gitu kan, itu dia sama hewan nggak ada kasihan, padahal sama hewan pun harus ada kasihan. Makanya nggak boleh membunuh hewan dengan api gitu kan, karena rasa kasihan itu satu hal yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk kita meniru Allah dalam hal kasihan. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya rasa kasihan itu akan dikasihani oleh Sang Pengasih. Orang-orang yang mengedepankan rasa kasihan itu akan dikasihani oleh Sang Pengasih. Nah, ini bagian porsi keagamaan kita besar sekali di kasihan ini. Jadi ada rasa kasihan kita sama orang. Nah, orang yang dikasihani pasti karena mengalami lemah dalam berbagai hal. Mungkin lemah dalam hal keuangannya, mungkin lemah dalam hal fisiknya, mungkin lemah dalam hal pengetahuannya. Itu juga lemah juga. Jadi kita kasihan juga sama orang yang lemah pengetahuannya, harusnya kasihan juga. Karena kasihan kita ya kita bantu dia biar tahu, biar pandai. Ada juga orang lemah dalam hal ya mentalnya lemah, ya kita perlu dikasihan. Jadi sifat kasihan itu menyasar pihak yang lemah dari berbagai aspek. Ya. Itu jugalah pemaknaan dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengirim engkau Muhammad kecuali sebagai kasih, rahmatan, sebagai bentuk kasih untuk semua orang, rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih Allah untuk semua orang, diwujudkan dengan realisasinya dengan Nabi Muhammad SAW.
Itu hadis nomor 4 tadi. Hadis berikutnya hadis nomor 5 nih. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم فقالوا نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك أن كان الله نزع منكم الرحمة. Data hadis yang kelima ini sampai kepada kita melalui Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, katanya dia ceritakan ada beberapa orang Badui, berarti orang desa, orang di luar kota Madinah disebut Badui. Ada beberapa orang pinggiran, orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian mereka saling bertanya dengan yang lainnya, apakah kamu suka mencium anak-anakmu? Di antara mereka ada yang menjawab ya. Sebagian yang lain menjawab, demi Allah, sama sekali saya tidak pernah menciumnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apalagi yang harus aku perintahkan seandainya Allah telah mencabut kasih sayang dari kamu semua. Jadi ini masih mirip dengan hadis yang tadi, yang nomor 4. Jadi dalam satu momen data ini disampaikan oleh Aisyah kan. Jadi ada orang-orang datang. Memang kebiasaan orang kalau Nabi lagi tidak pergi ke luar kota untuk urusan perang dan lain, atau pergi menyampaikan misi Islam ke suatu desa yang lain, itu Nabi itu di Madinah. Nanti didatangin orang banyak. Karena apa? Nabi itu viral betul. Ya. Jadi orang datang ke itu pengen tahu utusan Tuhan itu yang mana, gitu. Jadi datang orang ramai, datang ke rumah Rasul gitu. Di mana Nabi menyambut sahabat-sahabat orang-orang ini biasanya sekarang kawasannya itu berada di dalam area Raudhah. Jadi area Raudhah itu kan dari samping rumah Nabi sampai ke mihrab gitu. Jadi diabadikan titik-titik lokasi kalau Nabi sedang didatangi orang, ya, datang orang dari luar daerah datang mau ketemu Nabi itu disambut diajak ngobrolnya itu di masjid gitu. Nah, ya sekarang kawasannya itu di area Raudhah itu. Ada istilahnya Ustuanah Wufud. Jadi ada tiang ditulis itu Al-Wufud, itu berarti di lokasi itu dulu biasa Nabi kalau orang datang nanti diajak ngobrol di situ gitu. Nah, salah satunya ini tentang obrolan sederhana. Kalian cium anak kalian nggak sih? Ya, adanya iya, adanya enggak, kami nggak pernah. Nah, baru Nabi juga apa istilahnya, ungkapan heran gitu, awa amliku angkana Allah naza'a minkum, apa yang bisa kumiliki lagi kalau Allah cabut rasa kasihan. Jadi Nabi Muhammad prihatin, intinya prihatin dengan kenyataan warga-warga itu yang kaku hidupnya, nggak pernah mencium anaknya. Hal sederhana padahal, tapi Nabi prihatin. Apalagi yang bisa kuharapkan dari kalian kalau sempat Allah sudah mencabut kasihan, mencabut rasa sayang di hati kalian. Nggak ada rasa sayang. Jadi rasa sayang di situ, oke, mungkin aku sayang sih, cuma nggak aku lakukan. Nggak ekspresikan. Berarti kan Nabi secara mungkin orang sayang sama anaknya, cuma yang diminta di sini ya kan ditanya yang mencium gitu kan, mencium ya, cium keningnya, cium kepalanya, cium pipinya gitu kan. Terhadap anak. Jadi hal sederhana mungkin bagi orang, tapi bagi Rasul penting. Jadi kaget aja gitu, prihatin kok bisa ya ada gitu. Jadi ekspresi awa amlik, apalagi yang aku miliki, apa yang bisa kuharapkan kalau sempat Allah mencabut rasa kasihan, rasa sayang di hati kalian, karena mereka menganggap biasa gitu, biasa, nggak perlu diekspresikan kayak gitulah, lebay kali, mungkin pikirannya kali ya, lebay kali itu. Enggak lebay itu, cium anak, peluk, ya kan.
Saya sampai sekarang kalau ke pondok nengok anak masih saya cium, saya peluk, saya cium. Bahkan anak saya sudah dewasa, laki-laki dua-duanya. Apa-apa. Gitu kan. Dan kalau ibu-ibu nggak dibahas di sini, karena ibu-ibu udah sifatnya pasti akan mengekspresikan. Yang ini yang kena tegur nih bapak-bapak. Yang diceritakan di dalam sini yang kena tegur tuh bapak-bapak. Hadis yang ke-6. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. Ini dalil umumnya ya. Data hadis ke-6 ini sampai kepada kita melalui Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Ia berkata, barang siapa yang tidak mengasihi sesama manusia, maka Allah tidak akan mengasihaninya. Itu makna rahmah lagi. Jadi bahasa sederhananya, kalau si hamba Allah ini tak ada rasa rahmah dia kepada hamba Allah yang lain, maka Allah pun tak memberi rahmah kepada hamba dia ini yang tak punya rasa rahmah itu. Ya, rahmah itu kasih sayang dan kasihan gitu. Man la yarhamun nas, tak ada dia rasa kasihan sama orang. Tegaan gitu. Maka Allah pun tega sama dia nanti. Ada istilah tega dalam bahasa Indonesia. Tega itu berarti maknanya la yarham. Tega, ya. Kata tega itu berarti sifat di mana laisa fi qalbihi rahmatun. Ya, laisa fi qalbihi rahmatun. Salah satu yang sering aku kata-katai askar di Masjidil Haram. Aku kata-katain suka gitu. Amirin nasa birrahmah ya boy. Kasihani orang. Amirin nasa birrahmah. Ada juga yang marah. Hah? Dia protes ya. Kami tidak memperlakukan dengan rahmah. Iya, aku bilang. Mana buktinya? Engkau pukul-pukul orang itu, aku bilang. Engkau pukul-pukul orang itu. Itu fenomena di Masjidil Haram ya gitu. Rahmah, kasihan. Jadi orang yang tidak ada kasihan sama manusia, maka Allah tak mengasihi dia. Itu seharusnya menakutkan itu. Hadis ini seharusnya menakutkan ini. Hadis ini seharusnya menakutkan. Karena kita itu sangat berharap dikasihani oleh Allah. Jadi seharusnya adalah rasa kasihan kepada hamba Allah yang lain. Kuncinya begitulah. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Ya, rahmati manusia. Bagaimana kita mendapat ridha Allah? Ya, ridha dengan takdir Allah. Jadi ada lagi hadis yang lebih umum dengan ini. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut beriman, tidak disebut benar iman kalian sebelum dia senang diperlakukan kepada orang lain seperti dia senang diperlakukan kepadanya. Kalau dia senang memperlakukan sesuatu kepada orang lain seperti dia senang diperlakukan itu padanya, nah itu. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu senang nggak dikasihani kalau kamu lagi susah, kamu lagi sakit, kamu lagi sedang terpuruk, kamu sedang ada kelemahan pada dirimu, terus ada orang berempati, kamu senang kan? Ya udah, sebaliknya juga begitu. Kalau ada orang lain sedang lemah, entah karena dalam hal kesehatannya, dalam hal ekonominya, dalam hal pengetahuannya, dalam hal mentalnya, ya udah, kamu pedulilah, kasihanlah, ya, empatilah. Untuk apa niatnya melakukan itu? Bukan cari muka, niatnya supaya diperhatikan oleh Allah dirimu bahwa
kamu memastikan di mata Allah bahwa aku mengasihi hamba Allah yang lain, aku menyayangi hamba Allah lain, berharap Allah yang memantau saya supaya aku dikasihani. Aku kasihani orang ini karena Allah memantau saya sedang mengasihi hamba Allah yang lain tidak. Oh iya, dipantau oleh Allah. Aku berada selalu dalam pantauan Allah. Dilihatnya aku peduli sama hamba Allah yang ini dari aspek kesehatannya, dari aspek kehidupan berekonominya, dari aspek pendidikannya, dari aspek mentalnya mungkin gitu kan. Jadi aku peduli, aku kasihani, aku ekspresikan rasa kasihanku, aku ingin aku dalam pantauan Allah supaya aku pastikan diriku itu mengasihani hamba Allah yang lain. Harapanku apa? Supaya Allah kasihan sama aku. Dan kasihan dari Allah kepada itu lebih kita harapkan sebenarnya. Kalau Allah sudah kalau Allah sudah kasihan sama kita nanti di akhirat, itulah yang paling rasa aman kita itu ya karena Allah mengasihani kita, aman kita ya. Nah, tapi itu bisa kita lakukan sekarang, sikap kita kepada hamba-hamba Allah yang lain. Itu hadis yang ke-6. 3 hadis itu Mas, kasih, rasa kasih ya, rahmah, bahasa Arabnya rahmah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa muttafaqun alaihi wa fi riwayatin wa dzal hajah. Jadi wazal hajah, jadi dalam versi lain narasinya ditambah di sini wal kabir wa dzal hajah. Hadis yang ketujuh ini sampai kepada kita melalui Abu Hurairah, ini pelajarannya besar nih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang dari kamu menjadi imam salat bagi orang banyak, maka ringankanlah. Tafsirnya ringankanlah itu bukan cepatkanlah, jangan lama-lama. Karena di antara mereka ada makmum yang lemah, ada pula yang lanjut usia. Dan apabila kamu salat sendirian, maka boleh kamu memperpanjangnya sesuai dengan yang dikehendaki olehmu. Sini ada 3 orang lemah, sakim, kabir, ada yang sakit. Sini kurang terjemahan ini. Sakim itu yang sakit, kabir. Jadi sebelumnya sini kan Di sini ada Ustaz. di buku ibu ada kan? Di buku ibu Yati ada. Ada. Di buku Ada. ini kurang terjemah satu ini. Mereka yang lemah itu dhaif. Terus wasaqim yang sakit. Terus wal kabir yang lansia ya. Yang lututnya udah mulai sakit kalau lama berdiri, atau kadang dipijakan kakinya udah nyeri kalau lama berdiri gitu kan. Jangan kita bilang kalau kau sakit kau usah datang ke masjid, nggak begitu. Jadi ini juga pro kontra di masjid-masjid nih, pro kontra itu. Pro kontranya gimana? Maksudnya DKM ini ceritanya kan banyak juga masjid-masjid yang punya, yang mampu menyediakan imam ya, menyiapkan imam hafiz gitu kan, supaya nanti kalau dalam sholatnya si imam ini membaca ayatnya yang inilah ya, jangan ayat-ayat pendek mulu gitu kan kesannya, supaya baca ayat Al-Qur'an yang panjang. Iya, pedomannya di hadis ini memang gitu, bahwa Nabi kalau sholat fardu itu nggak lama. Nabi kalau sholat fardu nggak lama. Sholat sunat iya, karena Nabi sholat sunat sendiri, nggak pernah. Artinya secara standarnya Nabi sendiri, kecuali lain kadang sesekali ada orang datang menjadi makmum di belakangnya. Tapi Nabi itu sholat sendiri, tiba-tiba ada yang makmum belakangnya ya, baca Nabi ya Al-Baqarah sampai An-Nisa. Ya, Bapak ini udah lain pikirannya, waduh kayaknya udah mau selesai nih, nggak selesai juga sampai artinya Nabi nggak mengajak dia sholat di belakangnya, orang itu yang join gitu kan, sahabat ini yang join. Jadi
bentuk pengamalan dari hadis ini memang untuk sholat fardu. Jadi nggak lama-lama sholat itu. Nggak perlu lama. Untuk sholat fardu nggak perlu. Untuk sholat sunat silahkan. Nah, sholat tarawih itu sholat sunat. Bolehlah lama. Nah, permasalahannya, saya beberapa kali di masjid itu saya bilang ini, oke, kalau emang DKM-nya memilih mau 1 juz 1 malam, 1 juz 1 malam itu kan 1 juz itu oke, kalau sholatnya 10 rakaat plus 8 plus 3. Berarti kalau 8 itu 8 1 juz itu kan 10 lembar. Kalau dia baca, dia baca 1 lembar 1 rakaat. 1 lembar 1 rakaat, 8 rakaat, berarti 8 lembar, masih ada 2 lembar lagi. 2 lembar lagi mau dibaca di witir, 1 lembar lagi, masih sisa 1 lembar, sisa 1 lembar lagi. Mau didistribusikan 10, 1 lembar itu 2 halaman. Itu kalau orang yang lututnya udah itu terasa itu. Terus aku bilang, oke, gini aja, anjurin aja kalau bapak-bapak yang sudah sakit lututnya atau apa, pakai kursi aja, di kursi aja dia duduk. Masalahnya gengsi juga Ustadz, kata gengsi lah dia Ustadz duduk sholat di kursi gitu ya kan. Nah ya udah, ya sebagian masjid ya enggak lah, pokoknya kita yang sedang aja, sedang ya, enggak memberatkan bagi jamaah durasi sholatnya. Nah, terus kalau masjid yang sudah terlanjur menggaji imam hafiz ini kan, loh, kita kan menghadirkan imam hafiz itu supaya kita mau menikmati tilawah dia dalam sholat. Apa gunanya kita? Nah, itulah pro kontranya itu ya. Apa gunanya kita menghadirkan hafiz dengan biaya dari masjid untuk menghidupi dia di sini, nggak kita gunakan gitu kan. Nah, itu pro kontra namanya. Tapi ya masing-masing itu bisa disatuin ya, bisa dikompromikan lah dengan cara tadi ya. Kalau yang kurang fit atau kurang bagus daya tahan berdirinya ya boleh duduk gitu ya. Cuma kalau sholat duduk itu selalu saya rekomendasikan bukan duduk di kursi sih ya, duduk sholat aja. Nabi sholat duduk itu bukan di kursi, bukan di bangku, tapi duduk sholat ya, melipat kaki gitu kan, melipat kaki itu dilakukan bukan karena Nabi sakit, Nabi sehat, sholat sunat ya, boleh, nggak mencederai, sah gitu ya. Maksudnya afdolnya berdiri, tapi Nabi mencontohkan supaya kita dapat pelajaran itu boleh gitu kan. Tapi duduknya duduk sholat, bukan duduk di bangku. Duduk sholat boleh juga. Kebanyakan ini Ustadz sekarang yang duduk di kursi itu karena memang kakinya nggak bisa dilipat. Nah, iya, berarti itu baru boleh, barulah afdal barulah itu solusi buat dia. Tapi kalau masih bisa dilipat, itu yang diutamakan gitu ya. Nah, kalau memang karena faktor kaki nggak bisa dilipat, ya udah berarti solusinya bangku, kursi. Nggak masalah lagi kalau udah kayak gitu, karena syariah kita ini gini, pokoknya kalau dalam keadaan lapang hukum ketat, dalam keadaan sulit hukum longgar. Nah, itu masuk longgar, jadinya boleh di bangku, boleh di kursi, atau boleh bersandar. Bersandar boleh, misalnya nih, bersandar dengan topangan ya, berdiri dengan topangan ya, boleh. Berdiri dengan bawa tongkat gitu. Ya, bawa tongkat ya. Ya, lumayan juga kan mengurangi tekanan di lutut. Kalau karena itu pokoknya itu ya, karena hajat ya, karena emang keadaan ya, karena keadaan itu syariah kita tuh sangat toleran.
Ya, syariat Islam itu toleran terhadap kesulitan dalam hal ibadah. Jadi bukan berarti dipaksakan. Kalau dipaksakan malah tidak dianjurkan karena itu melanggar konsep din. Din ini mudah. Jangan cari yang sulit. Gitu. Nah, ini masalah adab. Ini juga karena peduli sama orang gitu. Jadi artinya begini. Mungkin orang semuanya fit semua, tapi ada satu dua yang satu dua itu yang dimenangkan, bukan yang fit ini yang dimenangkan. Itulah prinsipnya dalam syariat Islam. Yang dimenangkan orang yang kesulitan itu, bukan tapi kita semua rata-rata yang fit nih. Enggak, bukan kalian yang dimenangkan. Syariah pro terhadap yang kesulitan itu, dia yang dibela. Yang mengalah harus yang fit ini. Tuh. Di sini juga ada keterangan di riwayat lain dikatakan yang punya keperluan, artinya dia nggak bisa lama-lama, dia habis sholat dia ada rencana mau ketemu orang atau mungkin memenuhi hajat orang lain atau hajat dia atau mungkin dia mau hajat tubuh dia, apalah itu kata Rasul, peduli. Jadi jangan egois. Bahkan dalam menghadap Allah nggak bagus juga kelihatannya, ini hamba ini kayak egois banget, hamba-hamba Allah yang nggak dipedulikannya, jadi nggak bagus juga tatapannya dari langit. Ustaz izin tanya, Ya Bu Ati, kalau posisi kursi itu harus di belakang atau gimana Ustaz ya? apa pertanyaan Kalau lagi? kan banyak yang sholat pakai kursi gitu Ustaz. Kursi Iya, kursinya itu kan berjejer harus itu. di belakang. Itu sebaiknya gimana ya Ustaz? Jadi tidak ada aturan khusus sebenarnya, cuma lebih kepada bagusnya dipandang bagaimana. Makanya sebagian masjid itu memposisikan yang pakai bangku itu di tepi misalnya, kalaupun dia di saf awal tapi di tepi gitu kan. Itu supaya ya nggak bagus. Itu lebih kepada bukan masalah sah atau tidak sah ya. Saf tetap disebut saf, cuma ya bagusnya. Jadi beberapa masjid kulihat dia dipraktekannya ya kalau yang pakai bangku di tepi ya, saf 1, saf 2 silakan tapi di tepi atau dihimpun berbarengan mereka satu saf gitu. Tapi ini atas dasar apa? Atas dasar keindahan saf. Gitu. Keindahan saf di tepi. Bisa dia di saf pertama juga bisa, bagusnya di tepi, jangan di belakang imam dia. Biarlah dia di tepi, insya Allah kan dapat jamaah juga. Itu tarik garis lurusnya dari kaki kursinya Ustaz. Nah itu susah itu mengaturnya itu. Kalau dibikin kaki kursi pasti dia berdiri lebih depan gitu. Kalau dimundurkan dia berdiri, kursi kena orang saf belakang. Jadi makanya bagusnya dihimpun mereka sesama yang punya bangku itu. Karena kan dianjurkan kalau masih bisa berdiri pada saat takbiratul ihram ya berdirinya. Baru kalau udah lelah terasa ini duduk. Ada kursi ini posisinya berarti harus di garis saf kaki bangkunya. Nah, kaki orangnya pasti di tengah ini. Dia makanya nggak bagus kelihatannya kalau di tengah. Dia ke tepi aja. Dia ke tepi. Satu lagi Ustaz. Iya. Terkait rahmah yang sebelumnya itu. Iya. Itu di agama lain gimana ya Ustaz ya? Sama aja di Kristen sama lah. Jadi kalau kita lihat orang Israel itu kejam banget gitu. Orang Israel kan kejam beda. gitu. Orang Israel Ya. itu ada mindset di pikiran mereka, pendidikan yang sangat mendasar di dalam keyahudian adalah mereka umat terpilih, pilihan Tuhan, sementara yang lain nggak penting.
Jadi ini masalah yang sangat mendasar dalam mindset mereka. Jadi memang ada sebuah ajaran doktrin di Yahudi itu bahwa mereka adalah bangsa Orang pilihan Tuhan. Jadi mencilakai orang lain itu kesannya enggak ini gitu ya, enggak dosa-dosa amat gitu ya. Gitu. Bani Israel itu masalah mereka. Jadi rasa superior, ya, menganggap mereka ini komunitas yang menjadi perhatian Tuhan, yang selalu dibela Tuhan, sehingga demi kepentingan mereka orang lain nggak apa jadi korban. Kalau ajaran di Kristen enggak, malah dominan kasihannya di ajaran Kristen ini kan. Malah kelewatan, sehingga di Kristen itu tidak diangkat tema hukum. Itu pula masalahnya. Jadi kalau orang Kristen itu, kalau kita kan ada bicara hukum wajib, haram, kayak gitu-gitu kan, itu sangat pelajaran dasar kita kan. Ini nggak boleh, ancaman hukumannya ini. Di Kristen itu kan nggak ada misalnya ceramah dia, orang yang maling diancam hukuman begini gitu. Nggak ada di ceramah gereja. Kenapa? Semua dikedepankan kasih sayang, kasih Tuhan. Itu kasih Tuhan kepada kita. Sehingga ya mereka juga mengajarkan kasih itu secara umum. Jemaat Kristen yang taat, ya dia pasti sangat punya empati, sangat punya peduli, kasihan sama orang, gitu kan? Ada kan warisan ajaran Nabi itu, ajaran langit asalnya. Kalau yang di kekristenan, Yahudi ya. seharusnya Yahudi juga, cuma itu tadi dominan yang dikedepankan bukan itu, superiornya, merasa makhluk Tuhan yang paling prioritas, kelas makhluk Tuhan VVIP. Dan itu nggak ada wahyunya. Itu perasaan mereka aja. Dan itu yang menyebabkan mereka juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad, karena Muhammad bukan dari Bani Israel. Orang Bani Israel seperti Nabi Isa juga Bani Israel membunuhnya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Pak Ustadz mau Ya. nanya, kalau makan kurma mejol haram nggak? Enggak lah, mejol itu produk, aku beli kurma mejol Pak Dina. Enggak, yang produk waktu itu kan beli waktu ke Aqsa. Nah, itu kan, tapi tokonya itu toko punya orang Muslim. Guide-nya bilang, ayo kita belanja, ini orang Muslim. Kasihan kalau nggak dibelanja. Tapi kan rata-rata di Palestina itu kurma mejol itu dikuasai oleh Israel. Tapi pekerjanya Muslim. Nah, di Indonesia haram makan itu katanya. Siapa yang bilang haram itu? Itu barang halal itu. Kurma itu buah barokah kata Rasul. Kapan pula? Janganlah kita mengharamkan yang halal tanpa dalil. Iya. Gak boleh. Kalau kita nggak setuju dengan kezaliman, itu ya itu kezaliman, tapi sampai ke level haram janganlah membuat hukum baru. Buah barokah itu kurma secara umum. Kurma secara umum kata Rasul buah barokah. Tambah lebih barokah lagi ajwah, makan kan gitu. Janganlah. Nggak halal kok. Ya Pak Ustadz, makasih. Jangan, itu nanti kita berlebihan dalam beragama nanti kesannya. Iya. Bahwa kita tidak setuju dengan kejahatan Israel terhadap, tapi kan seperti Ibu Ida bilang tadi, buruh taninya kebanyakan dari warga Muslim. Palestina gitu kan. Gitu. Dan bisa juga petaninya atau owner tanah itu bisa saja Arab Muslim yang dalam, kan 20% warga Israel itu kan Arab Muslim. Iya. 20% ya, 20% warga disebut
Arab 48 disebut. Mereka itu Muslim. Mereka bisa punya tanah, punya lahan, ya, cari nafkah mereka dengan bertani. Nah, buruh taninya banyak dari warga tepi barat itu. Iya. Ya. Di Madinah juga ada mejol, di kebun kurma Madinah produknya. Saya sering beli yang produk Madinah dari apa namanya, perusahaan food namanya Siafa. Saya beli itu mejol, ada yang kering tamar, ada yang agak lembek itu bagus, enak sih. Tapi itu sih produk Madinah sih. Madinah pun sekarang menggalakkan perkebunan kurma yang banyak. Karena tanahnya subur. Kalau di daerah-daerah yang dapat tumbuh itu dengan dibor air, nanti penyiramnya udah hidup itu kebun-kebun kurma. Produk-produk dalam negeri Arab Saudi. Ternak ayam semua masih dalam negeri itu di Arab Saudi itu. Ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Ustadz, terkait ini tadi yang sebetulnya kan hadisnya untuk para bapak tuh yang mungkin tidak terbiasa mengekspresikan kasih sayang terhadap anaknya. Tapi kalau misalkan anaknya perempuan sudah dewasa, itu ininya apa ya Ustadz ya, kisi-kisinya? Sama aja, itu kan anak dia. Aku karena nggak punya anak perempuan aja. Ada mah anak kakak aku di Bandung. Aku cium, wah udah tamat pondok, anak kakak aku. Katanya kan kalau anak apa namanya ibu terhadap anak laki pun tidur sekamar nggak boleh satu selimut kan gitu ya. Itu kan tidur Nah, sekamar. Ini kan ceritanya lain. Ini kan ekspresi saya. Pulang dia dari salim kuliah, gitu ya, iya salim. kan, saling dipeluk. Atau dia mau berangkat, kan? Atau mungkin pas aja lah momen-momen yang menyenangkan gitu. Atau mungkin dia lagi sedih, ya kan? Ada Ya, aja. baik. Makasih Ustaz. Nggak bertentangan dengan tema itu tadi, bahwa kalau dalam hal tidur terus itu bab lain, itu bukan bab biasa, itu bab jaga apa namanya, pendidikan ini, pendidikan privasi itu. Ustaz, Ya, terkait itu juga Israel juga yang kejam gitu. Tapi kenapa yang dilucuti kok orang Palestina ya senjatanya? yang perdamaian ini, Iya, ya karena daya tawarnya lemah. Itulah posisi lemah itu pasti akan tertekan dalam hal perdamaian. Pasti orang dua pihak yang berdamai itu, kalau satu kuat satu lemah, itu sebenarnya tetap terjajah, gitu kan? Tapi kalau posisinya kuat, nah baru berimbang. Tapi kalau posisi sekarang papan perdamaian, ya board of peace, jadi kan poin-poinnya ya pasti dilucuti senjata Hamas itu, dan Hamas nggak boleh tinggal di situ lagi, harus keluar. Dan Hamas bukan bagian pihak yang bukan pihak dalam perjanjian ini. Mereka itu diatur oleh ini tadi Dewan Keamanan Gaza ini, termasuk Indonesia di dalamnya. Karena posisi lemah, terpojok udah posisi Hamas ini. Tapi kita lihat aja nanti, pasti mereka punya ada strategi lain, kita lihat aja. Berarti kan Hamas ini melawan banyak negara sekarang. Apakah mereka mau menyerahkan senjata atau tidak, kita belum lihat, gitu kan? Atau apakah mereka pindah, tapi bukan di Gaza lagi, mereka pindah ke tepi barat mungkin dengan cara yang mereka atur, bisa aja. Kalau pindah ke tepi barat lebih kacau lagi, pindah lagi konflik ke tepi barat, bermatian lagi orang nanti di situ dibom sama Israel.
Yang belum nampak nih arah kemana arahnya ini. Jadi kesannya sekarang hanya mengamankan Gaza aja kan. Gaza yang di tepi laut itu. Udah sepanjang itu udah. Tapi kan tidak ada pembicaraan tentang tepi barat. Sementara Israel udah jelas dia bilang apapun upaya orang untuk membentuk negara Palestina akan kami halangi. Sumpah mereka begitu. Apapun upaya pihak lain untuk mewujudkan negara Palestina akan kami halangi. Itu pernyataan resmi. Jadi tidak ada dua negara di tanah itu, kata Israel. Dan terbentuknya Dewan Keamanan PBB tidak ada di dalamnya gagasan mendirikan negara Palestina. Yang ditandatangani Prabowo ini tidak ada di dalamnya gagasan untuk mendirikan negara Palestina. Jelas tidak ada. Gimana sih? Jadi pada saat ulama Indonesia berkumpul mengatakan tolak, ya, menolak Indonesia bergabung, tapi kan pernyataan itu dikeluarkan setelah Prabowo sudah tanda tangan. Tanda tangan dulu dia sendiri. Nggak ada dia ngomong sama kita. Nggak ada dia bilang, aku mau ke sana, mau gini, mau join katanya. Dia tanda tangan aja dulu. Nah, di situ baru dia minta, tolong didukung katanya. Diundangnya lah ulama-ulama nih ke istana. Habis makan malam, ulama ini komentar, kita dukung katanya. Ya sudah. Aku nggak bisa ngomong lagi. Aku nggak lebih hebat dari ulama-ulama yang di sana. Cuma kalau ditanya aku pribadi, ya ini tanda-tanda kelemahan yang besar bahwa daya tawar umat Islam itu nggak besar terkait kepentingan Palestina ini. Hanya Hamas lah yang mau berjuang sendiri, nggak ada yang nolong kecuali Iran. Iran pun sedang dikuntit juga sekarang, sedang ditekan-tekan terus supaya dia tidak mengembangkan rudal, tidak mengembangkan nuklir, semua ditekan dia. Dan nggak ada teman yang membela dia. Jadi ya begitulah, bayangin. Hamas minta tolong cuma kepada satu pihak, ke Iran doang. Iran ini pun masih sedang ditekan-tekan terus. Ya, gitu kenyataannya. Tapi biasanya gini ya, takdir dunia ini akan selalu mengejutkan suatu waktu. Takdir dunia ini akan selalu menampakkan keajaiban bahwa pihak yang kecil bisa mengalahkan pihak yang banyak. Cuma kapan? Sabar dan bertakwa kepada Allah. Ya, itu Bu Wati. Ya, Ustaz. Terima kasih. Baik Ibu semua, sudah masuk waktu asar. Kita sudahi dulu kajian kita hari ini. Insyaallah sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dalam materi berikutnya pekan depan, insyaallah. Kita sudah pekan depan tanggal berapa ya? Pekan depan tanggal 1 bukan? 22. Tanggal 1 ya? Iya. Ya tanggal 1. Oh, berarti kita pekan depan nggak ada ngaji. Aku jemput anak pulang pondok ke Jawa, insyaallah. Jadi pekan depan kita nggak ada nih. Mana tahu nanti Bu Gina ya yang selalu mengingatkan saya. Baik Ustaz. Berarti pekan depan kita nggak ada karena saya ke pondok itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Ibu semua, Pak Jaka, Bu Gina semua. Terima Assalamualaikum. kasih Pak Ustaz.